Tadi layar rasa ini ya kocok, layar itu semuanya ini layar. Rasa itu rasane ati, awake dhewe sing krasa, sing ngrasakno. Ndak bisa dilihat, ngrasakno. Seperti angin kita rasakan, udara kita rasakan. Layar rasa dan itu semua. Kalau di dunia sebenarnya ya kaca ngilo, kaca rasa itu akan muncul kalau bersih. Kalau tidak bersih tidak bisa. Bersih baru kelihatan wajah kita. Sing podo yo iku. Sementara yang kembar-kembar itu pasti ada celahnya, nggak bisa. Yang bisa itu awake dhewe. Gambar ngilu kelihatan. Layar rasana di sini juga gitu. Sehingga kita kalau dekat ya wis iku nyambung. Oh bener iku awake dhewe nek kaca iku. Iya, tapi untuk itu kan gambar itu ada ya iki kan gitu berarti. Gusti Allah juga gitu. Kalau sudah dekat, apapun mau kita bisa. Tapi apa ada Gusti Allah ya bukan. Gusti Allah ya sang Rob di sana. Dan kena kino ya opo. Ya bisa. Tapi dia dekat, lebih dekat dengan urat leher kita. Oke. Jadi Tuhan itu sesuai dengan apa yang diprasangkakan hambanya, itu ada di Al-Quran. Dan ini berlaku untuk semua umat, bukan hanya Islam saja. Maksudnya gini, jadi Tuhan itu sempurna, tidak bisa dibayangkan seperti apa, tidak bisa diwujudkan, tapi wujud. Maksudnya gini, Tuhan itu nek orang Jawa, kalau orang Jawa mengatakan tan keno kino ya opo. Dan di ayat itu yang tidak, yang sesuai dengan prasangka hambanya itu, jadi gini, Tuhan itu misalnya kita gini, misalnya kita di situ ada, kita akan diganjar, diberi sesuai dengan amal dan perbuatan. Sekecil biji zarah pun diganjar, dikasih balasan. Itu juga amal baik kita. Dan itu pun sebenarnya ada kata-kata, misalnya ada yang mengikuti. Jadi gitu, ada yang kalau kita melakukan perbuatan yang salah, yang tidak baik, jadi itu ada kata-kata misalnya apa itu ngasani wong dan lain-lain, seperti orang di dalam kan ada. Kita akan seperti amal kita seperti yang terbakar api apa kayu, ini kayu kobong hilang tekor itu tidak punya amal. Apalagi seperti itu istekor mesti. Dan ganjaran itu kalau kita diganjar sesuai amal perbuatan kita, ya mesti tidak nututi dibandingkan dengan apapun, tidak akan cukup. Makanya Allah itu punya sifat yang lain, yang luar biasa, yaitu apa nek orang Islam matani sepertinya jadi rahmatan lil alamin. Rahmat Gusti Allah ku rahmat maha. Nek awake dhewe krono itu ya apapun wis, nek Gusti Allah yo kate lapo, berarti seperti itu. Siapapun akan diberi dan orang-orang itu yang dimaksud siapapun itu ya siapa saja, tidak peduli orang kecil, tidak peduli. Kalau lelakunya itu sampai pada Allah itu sendiri, pada Tuhan itu sendiri, ibaratnya ketemu, dan itu disebut laku. Kalau orang Jawa itu wong laku, wong kalau ilmu yang luar biasa itu nek Nabi dulu, Nabi Muhammad, Nabi orang Islam, Nabi kita semua itu puncaknya itu ketika diutus sholat itu
naik ke Sidratul Muntaha ketemu Allah itu Isra Mi'raj, itu butuh waktu semalam karena saking saktinya, bukan saking bersihnya. Dan Muhammad itu memang ibaratnya orang yang diturunkan Allah, ia benar-benar sempurna dari zaman ke zaman. Dan itu semuanya ada di belakang layarnya. Muhammad itu, Muhammad bin Abdullah itu, ya Nur Muhammad itu tetesane Gusti Allah, ibaratnya ya Gusti Allah itu dewe sindek kuno dimantep nih. Nah dari dulu, dari zaman itu kan, dari mulai Nabi Adam, mulai nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim dan lain, sampai semua nabi-nabi, sampai Muhammad itu disebutkan Nabi akhir zaman terakhir. Nah sementara di ilmu hakikat itu, Nabi itu, Muhammad sendiri itu adalah Rasul, utusan. Dia juga kekasih Allah. Kenapa? Dan itu kan cuma sebutan. Yang dimaksud Rasul itu utusan. Yang dimaksud kekasih, ya kekasih. Orang yang dekat dengan Allah itu sendiri. Kekasih apapun maunya, ya dikasih. Nah itu. Jadi kita kalau lebih luas lagi menjabarkannya seperti itu. Nah untuk kita orang yang sekarang ini, jadi memang yang tidak tahu di Islam ada sih sebenarnya yang dimaksud syahadat itu juga seperti apa. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna, saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad juga persisnya seperti itu. Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Yang dimaksud Muhammad itu sama dengan kita. Muhammad itu makhluk, dan Muhammad pun seperti itu. Dan dari Islam sih ada malam, sehingga kita sadarnya ya kita sendiri juga Rasulullah. Kita ini manusia ini juga kalau dekat dengan Allah, dekat dalam arti bersih, lupakan yang lainnya. Ya bukan ya memang harus lupa, hanya kepada Allah saja. Itu dikisahkan sebelum kita dikasih roh, diganti dulu rohnya itu. Ya rohnya ya roh Allah sendiri itu, Nur Muhammad. Kalau mau patuh hanya kepada Allah diturunkan, sehingga kita dihidupkan bayi, masih bersih, masih cinta kepada Allah, dalam arti tidak mengerti apa artinya dunia, apa artinya ya wes saya mimi dan lain. Sehingga itu masih dekat dengan Allah, masih suci, masih bersih, sambungannya masih nyambung. Jadi sambungannya cuma bersih saja. Sehingga dikisahkan kalau orang sudah akhir balik itu pada akhir balik ngerti iki api, iki elek. Ya itu baru kita mulai dikotori dengan nafsu dunia. Jenenge yang mengotori ya hawa nafsu kita sendiri, nafsiyah. Ngarani sedulur dewi, semuanya ada di sini, bukan di mana-mana, awake dewi. Dan kita harus bisa mengendalikan itu. Nah di pewayangan perang hawa nafsu itu ya perang Baratayuda. Di situ ada 5 Pendowo dan saudaranya yang lainnya, yaitu Kurawa sama dengan kita sama. Ya itu yang harus diselesaikan. Kita harus bisa memenangkannya. Dan disebutkan ya setan tidak bisa mati, ya tidak bisa mati. Kita bisa tetap membantu kita, tetap berjalan bersama kita. Tapi dia tidak dulu, dia tidak ngatur-ngatur awake dewi, tapi awake dewi, roh kita yang menguasai. Sehingga kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Jadilah kita makhluk yang benar-benar sempurna. Kekasih Allah, nek kekasih Allah ya wis turuti apapun mau kita.
Jadi seperti itu. Sehingga kalau kita mau maksudnya mau mengambil dalil yang itu akan amal baik kita akan dilakukan, akan diganjar, akan diberi hadiah sesuai dengan amal. Ya kita mesti tekor, apapun baikan kita tekor gak cukup. Nanti memunggah surga, dan memunggah surga itu ya memang enak di Islam. Nggak tahu yang lainnya apa jenenge. Sementara yang baik ya harus dekat dengan Allah, kita baik-baik saja, itu baru akan dapatkan semuanya. Yang rahmat itu sayang, siapa mau dikasih, caranya bersih. Kalau kotor gimana? Yang membersihkan kotoran kita, yang membendung itu dosa-dosa kita, perbuatan kita yang tidak baik, sing nyalai aturan. Dan itu diganti dengan Kurawa. Jadi mudah seperti itu, dan kita akan dapatkan kalau kita sudah bersih, bahkan dalam arti kepingin ngerti Gusti Allah. Juntrunge urip. Orang yang sudah seperti itu akhirnya cari tahu lelaku, dan akan diberitahu, akan diberi jalan oleh Allah. Nah, orang Islam jaluk, ya Allah berilah jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang zalim. Ya minta, ya akan dikasih, akan dituntun Gusti Allah otomatis. Yang melalui orang-orang yang hidup juga tentunya. Dan kita harus meyakini bahwa semuanya itu Allah yang menggerakkan, tiada yang lain. Dan sejatinya seperti itu. Kita dikasih petunjuk. Dikasih petunjuk itu namanya nek ojo ngarani tulis tanpa papan. Mudah, simpel. Orang enek tulisannya, orang enek papane, tapi kok ketok. Iku piye ngerti? Cuma seperti itu sebenarnya. Bukan. Kalau dari sananya ada urutannya, iki jenenge Al-Qur'anul Karim. Nek ngarani ngono. Nek dari sana ada tuntunannya. Kita taunya dari piye nek ngarani wong Jawa itu kan sak penake dhewe, angger muni. Gusti Allah ya Gusti Allah. Ya Gusti Allah. Jadi lebih mudah, lebih dimengerti gaya bahasa. Bahkan Jawa, kata Jawa itu pun mengandung arti yang luar biasa. Jawa dalam artiku wis penak. Misalnya sampai Jawa sampai aku ya wis penak lah, beneh dan lain-lain. Arti Jawa sendiri. Jadi Jawa memang mengandung, dari namanya saja mengandung arti yang luar biasa. Dan itu hukumnya memang kita kebalikan. Jawa itu dibalik ya wajo ya kuat. Huruf hono coroko doto sampai yang 20 itu kalau dibaca dibalik doto apa itu dibalik lah, itu juga akan menjadi ilmu, akan keluar kotanya. Sementara Arab sendiri memang hurufnya ya kebalikannya, yang umumnya itu dari kiri ke kanan, A B C D. Kalau alif tak saya itu dari kanan ke kiri. Itulah. Begitu juga penenggalan ini yang di haji muter tahun. Nah itu juga sama. Tapi ada sebaliknya ya dari kiri ke kanan. Jadi seperti itu kebalikannya, dan itu memang Jawa, sehingga kita ya Jawa tanpa Arab itu bincang. Disimbolkan kalau di dunia Islam, di dunia spiritual itu Sunan Kalijogo itu orang yang Jawa, asli wong Jawa. Tapi juga Islam sing tekek. Bahkan bapaknya pun tidak berguru mulai kecil, mondok rendah.
dia wis gede, wis dadi maling dan lain-lain. Dan itu pun karena dia mencari petunjuk bahwa iki nek Gusti Allah kudune iki bener. Bapakku iki kudune bener, tapi kok ngene ya rakyat jadi ada yang salah itu. Akhirnya menjadi pencuri dan lain-lain itu. Malah disalahgunakan orang-orang sing ngaku-ngaku bandel lho kojone. Nah, dan akan ditemukan Gusti Allah. Waktu itu ditemukan gurunya sing kolang-kaling iku, bisanya akhirnya suruh jogo, suruh menjaga apa itu tongkate kali jogo itu, sehingga dia disebut jogo kali. Dan itu tapa bertahun-tahun, topo karena yakin dia ada yang lainnya, sempurna, tidak ada ular apapun tidak bisa bahkan menjaganya. Itulah yang benar-benar real orang Jawa. Bahkan salah satu wali songo penyebar Islam singkat tadi ya Sunan Kalijaga, karena sebenarnya ya kita di sini setelah mutah itu ada di dalam hati. Nah itulah yang paling sempurna, Sunan Kalijaga. Nah di situ sehingga yang dimaksud tadi kembali ke laptop ya awal. Lalu bagaimana caranya mendekatkan? Jadi gini, mendekatkan dengan Allah itu kita harus bersih dalam arti bersih, yakin. Sementara kalau di ilmu wong ngerti itu ada kuantum, naik, ajaib, melipat gandakan, misalnya melakukan apa menjadi sukses langsung besar, tidak hanya 10 kali lipat yang seperti disebutkan, kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat minimal dengan 7 cabang yang tiap-tiap satu cabangnya berlipat. Nah itu sehingga kita kalau artinya gini, ini menurut saya, dan ini memang sudah diuji coba dan dipraktekkan seperti itu kenyataannya. Tidak usah mikir, mikir nggak bisa malah. Tidak usah mikir, Gusti Allah dewe sing iso. Artinya gini, kalau kita sudah dekat, wis likot, wis sambung Gusti Allah, ketemu, loh kita muncul. Tadi layar rasa ini, ya kocok, layar itu semuanya ini layar. Rasa itu rasane hati, awak dhewe sing krasa, sing ngrasakno. Tidak bisa dilihat, ngrasakno. Seperti angin kita rasakan, udara kita rasakan, layar rasa dan itu semua. Kalau di dunia sebenarnya ya kaca ngilo, kaca rasa itu akan muncul kalau bersih. Kalau tidak bersih tidak bisa. Bersih baru kelihatan wajah kita. Sing podo iya iku. Sementara yang kembar-kembar itu pasti ada celahnya, tidak bisa. Yang bisa itu awake dhewe. Gambar ngilu kelihatan. Ya rasanya di sini juga gitu. Sehingga kita kalau dekat, ya wis iku nyambung. Apa bener iku awake dhewe nek kaca iku? Iya, tapi untuk itu kan gambar itu ada ya iki kan gitu berarti. Gusti Allah juga gitu. Kalau kita sudah dekat, apapun mau kita bisa. Tapi apa ada Gusti Allah ya bukan, Gusti Allah ya sang roh di sana. Dan kena ya apa? Tidak bisa. Tapi dia dekat, lebih dekat dengan urat leher kita. Bahkan dia sesuai dengan prasangka hambanya. Sekarang kalau dimikir apa ya siku, mikir jahat ya jahat, mikir elek ya elek. Dan semuanya digambarkan elek adalah berada di sebelah kiri, sebelah kanan adalah kebaikan. Semuanya ada. Sehingga kenapa kita harus tangan kiri, harus tangan kanan, bahkan melangkah harus tangan dulu, kaki kanan dulu, seperti itu. Jadi luar biasa. Sebenarnya kuncinya cuma itu. Sehingga kalau tahu seperti ini, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan di sini, kalau di akhirat sudah langgeng. Oh, dewi gini mampir ngombe.